Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man barang siapa shalla bersolawat alayya kepadaku, alfa marratin 1000 kali, lam yamut, maka dia tidak akan mati, hatta yubasyiro, sehingga dikasih kabar gembira, lahu bagi man, bil jannah, dengan surga. Yang kedua, barang siapa, kata Kanjeng Nabi, yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan mati kecuali dikasih kabar gembira, bahagia, dia akan masuk surga. Atau di dalam riwayat lain, man shalla alayya alfa marrah busyira bil jannah qabla mautihi, sebelum dia mati. Kalau dia membaca sholawat, ini bisa diartikan setiap hari, apa cukup sekali 1000 kalinya ini. 1000 kalinya ini, dia dikasih kabar gembira dengan akan masuk surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, shalla alayya, barang siapa shalla alayya, bersolawat kepadaku, sholatan 1 kali, dengan sholawat wahidatan, sekali, sallallahu, maka Allah bersolawat alaihi, atas orang tersebut, biha, dengan sholawat yang ia baca. Misalnya yang ia baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, atau sholawat Nariyah, atau sholawat hajat, maka Allah juga memberi sholawat yang seperti itu, biha, maksudnya biha itu seperti sholat tadi, asron, 10 kali lipat. Waman, dan barang siapa sholla, membaca sholawat alayya, atasku, asron, 10 kali, maka shollallahu alaihi, Allah bersolawat atasnya, biha, dengan sholawat yang ia baca, mi'atan, 100 kali. Waman, dan barang siapa sholla alayya, membaca sholawat atasku, mi'atan, 100 kali, maka sallallahu alaihi, Allah membaca sholawat atas orang tersebut, biha, dengan sholawat yang orang tersebut baca, berapa? Alfan, 1000 kali. Waman sholla alayya alfan, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali, lam tamassahun nar, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Masya Allah, sholawat. Bentuk ibadah yang paling gampang, bentuk ibadah yang tidak ribet, dalam keadaan apa saja kita bisa melaksanakannya. Ini sholawat sambil duduk, sambil tiduran. Ada kisahnya, hebatnya sholawat, fadilahnya itu, Kiai Mahrus termasuk salah satu orang yang ahli sholawat bahasanya. Kalau Gus Mus atau Kiai Mustafa Bisri bercerita, ketika ia sowan itu dalamnya Mbah Mahrus belum ada bangunan, masih kosong. Ketika sowan lagi tidak lama, beliau ngestakan dawu, maksudnya bertanya, Kiai, kok itu sudah ada bangunan? Perasaan ketika saya kesini kok belum ada. Oh iya, Kiai Mahrus terkenal ketika bangun paling cepat. Di samping beliau orang yang disupport oleh gudang garam, bahasanya, dari berbagai macam, dan sponsornya banyak dari mana-mana. Kan terkenal Mbak Mahrus itu, katanya gudang garam bisa besar karena didoain. Makanya Mbak Mahrus. Dan dia juga penasehat Pangdam Brawijaya. Nah, dijawab oleh Mbah Mahrus ketika Gus Mus tanya, oh itu cuma 750 kok, katanya. 750, bukan 750.000, 750 sholawat maksudnya. 750 sholawat.
membaca sholawat katanya yang dilipat kalian sampai 10 kali. Kalau kita membaca sekali, kalau membaca 10 kali dilipat sampai 100 kali, itu di dalam sadar apa tidak sadar. Misalnya fil ghaflah, ya kita kan kadang-kadang megang tasbih ya, itu bang hitung ongko-ongko, pikiran mau kemana, hati mau kemana. Walau fil ghaflah, bahasanya walau fil ghaflah itu dihitung dalam sarahnya Syekh Nawawi. Kalau pun dalam keadaan tidak penuh, tidak penuh kesadarannya, seperti jenak begini, nah itu dihitung, tetap dihitung, tetap dihitung. Itu hebatnya, dahsyatnya sholawat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasyas sholata, barang siapa yang lupa membaca sholawat alayya atasku, faqad ahto'a, maka dia salah. Salah apa? Thoriqul jannah, salah jalan menuju surga. Kalau dia lupa, kalau tadi kan kalau lalai tetap dihitung ya tadi ghaflah. Ini ada kalau dia lupa membaca sholawat kepadaku, maka ia sasar, bahasanya salah jalan menuju surga. Karena biar bagaimanapun yang namanya sholawat itu wajib, wajib bagi orang Islam, karena bentuk mahabbah. Saya katakan wajib, kenapa? Ketika kita bersyahadat, tetap syahadatnya harus digandeng dengan Sayyidina Muhammad. Apalagi Allah sendiri memberikan sholawat. Bahkan di dalam sholat at-tahiyat itu ya, itu kan rukun sholat. Maka kita katakan wajib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, walaupun hanya segitu. Nah itu maka kita katakan sholawat ini bentuknya wajib. Di luar sholat, ini ibadah yang paling keren kan sholawat. Tanpa harus ritual gimana-gimana, sambil duduk, sambil belengan, sambil jalan, bahkan sambil menikmati dengan suara yang merdu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Inna awwalan nas, sungguhnya yang paling utama atau yang paling pertama di antara manusia nanti bersamaku kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aksaruhum, dari nas tersebut itu yang paling banyak, alayya, memberikan untukku, apa nih tamis untukku, sholatan, sholawatnya. Bahasa Indonesianya mah, orang yang paling pertama di antara manusia nanti yang dekat dengan aku, yang bersamaku, orang yang paling banyak membaca sholawat, kata Kanjeng Nabi. Masya Allah, keren. Banyaknya membaca sholawat, kadang-kadang kita hitungan dengan tasbih. Mestinya yang namanya banyak itu ya tanpa harus hudud, tanpa harus hitungan. Tapi ya sah-sah saja. Karena tadi khawatir ghaflah bisa jadi. Sementara sholawat walaupun ghaflah ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa sholawat. Bahkan kita mah belajar ketika sedang ngobrol sekalipun ya begini. Kata Mas Fuad, minjem bahasa Mas Fuad, jangan pernah kering, bibir kita harus selalu basah dengan sholawat. Ini riwayatnya Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Mas'ud di dalam Sahihnya. Kenapa? Karena orang yang banyak sholawat ketika ia di dunia,
maka baginya akan menunjukkan bentuk kebenaran mahabbah kepada Rasulullah, kepada Rasulullah. Iya, orang cinta itu biasanya ya banyak menyebut, banyak ngomongin. Iya, kita cinta sama pacar kita aja, di mana-mana ya diomongin kok, dan nggak pernah perhitungan. Nah itu tadi, kalau kita cinta ya nggak pernah perhitungan. Masa kita habis jajanin pacar kita, dicatat pulang, dicatat 20.000, ongkos bensin 5.000, guys nggak kaji. Kalau urusannya sudah cinta, ya berapapun namanya, ini bentuk cinta, nggak dibatas, bentuk mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalul wasilah, nah ini bentuk wasilah yang sempurna, wasilah yang sempurna. Fatakunu manazilukum fil akhirah minhu bihasbi tafawutihim fi dzalik, dengan berbagai macam amalan-amalan, di antara satu yang paling tepat, yang paling sempurna wasilah untuk menuju surga, yakni kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang punya hak prerogatif itu Allah, sementara ACC-nya, ACC-nya tetap dari Kanjeng Nabi, ACC-nya dari Kanjeng. Jadi kalau ngajuin proposal, yang mencairkan mah tetap bos, tapi yang meng-ACC ya orang yang berwenang, HRD. Orang yang berwenang. Sementara dalam hal ini yang paling berwenang adalah Nabi Muhammad SAW.